buat seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak muda, anak-anak permata yang selalu diberkati oleh Tuhan hidupnya. Hari ini Permata GBKP kembali diberikan siraman rohani oleh firman Tuhan, agar senantiasa di PA Permata GBKP di minggu ini, besar harapan kita semakin diubahkan. Permata GBKP semakin baik adanya dalam perilaku dan sikap kehidupannya yang dia persembahkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, mari kita memberikan hati kita, waktu kita, kesiapan diri kita untuk dapat kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di GBKP minggu ini. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberkati seluruh Permata GBKP, agar senantiasa dalam lawatan dan kuasa Tuhan menopang Permata GBKP dimanapun mereka berada. Sempurnakan firman ini Bapa, agar memberikan kehidupan yang sebenarnya di hadapan Tuhan atas segala perilaku dan kehidupan Permata yang Tuhan kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan sebagai bahan PA Permata di minggu ini dengan tema perukuran si Jore. Shalom buat seluruh Permata GBKP. Kalau kita berbicara bagaimana perukuran si Jore, bagaimana kita menata hati kita, agar di dalam hati kita yang paling dalam, hati yang mengarahkan perilaku yang baik, hati yang benar di mata Tuhan, selalu dikendalikan oleh Tuhan. Tidak bisa kita menata hati kalau hidup kita, hati kita dikendalikan oleh duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam kehidupan saat ini, banyak sekali perukuran hati kita dikendalikan oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita pahami. Jadi untuk mengembalikan hati kita ada dalam keadaan baik, hati yang sehat, hati yang menghamba kepada Tuhan, tidak segampang ketika kita mengucapkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik yang kita ucapkan memang bersumber dari hati kita. Tapi Permata, hati itu selalu memancarkan satu hal yang ikhlas dan tulus. Mulut bisa berbohong, tapi hati kita tidak bisa berbohong. Karena itu menyangkut sebuah perasaan. Kalau kita melihat bagaimana Paulus menekankan, mengajar, mengingatkan jemaat Korintus. Ada apa? Mengapa mesti Paulus mengingatkan jemaat Korintus? Salah satunya kalau kita kembali melihat situasi, lingkungan di mana jemaat itu berada. Korintus adalah pusat perdagangan. Kota yang sangat ramai. Dari segi mana saja bisa terancam ke arah yang lebih buruk lagi kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Karena pengaruh lingkungan yang ada di sekitar mereka, bisa saja moral mereka bobrok, mental mereka jatuh, dan lain sebagainya akan mengarahkan kehidupan jemaat ini ke dalam kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Dari situasi lingkungan yang terjadi, Paulus menggiring jemaat Korintus untuk dikembalikan kepada poros persekutuan yang benar dengan Tuhan.
Jemaat Korintus tidak boleh dipengaruhi oleh aliran-aliran sesat yang menyesatkan iman mereka dan pemahaman mereka tentang Yesus Kristus. Hati mereka perlu diarahkan dan diubahkan kembali agar cara pandang mereka, paradigma mereka mengenal Tuhan itu dikembalikan kepada Alkitab seperti ajaran Paulus. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ancaman yang begitu besar dari lingkungan mereka yang terjadi di dalam jemaat Korintus, ini sangat memprihatinkan terhadap pertumbuhan iman jemaat. Jemaat bisa saja jatuh ke lembah yang lebih kelam lagi di mata Tuhan. Jemaat bisa saja melakukan satu hal yang menyenangkan hati mereka, mengabaikan menyenangkan hati Tuhan. Tapi mereka hidup menurut keinginan daging mereka. Dalam kesempatan inilah Paulus membawa jemaat Korintus berjalan menurut kehendak Allah. Caranya bagaimana? Mereka harus paham lingkungan yang baik ataupun yang buruk. Pemahaman mereka akan diisi dengan mana yang baik dan mana yang buruk, agar dalam pemahaman jemaat Korintus, jemaat bisa memilih yang mana yang harus dia terapkan di dalam hidupnya dan yang mana yang harus dia ikutkan sebagai ajaran iman bagi mereka. Jadi di sini Paulus harus mengingatkan kembali kepada kehidupan jemaat. Salah satunya hati-hati, waspada. Jangan sempat kita digiring ke dalam kehidupan yang tidak baik, ke lembah kehancuran di mata Tuhan. Jemaat ini diingatkan Paulus, dan Paulus membangun pondasi yang kuat akan pengenalan mereka tentang Allah itu sendiri. Membangun relasi dengan sesama, membangun relasi dengan Allah adalah salah satu penting untuk mempertahankan identitas diri sebagai pengikut Kristus bagi jemaat itu. Dari pernyataan ini tentunya buat seluruh permata GBKP, permata GBKP juga perlu hati-hati. Permata GBKP juga perlu membentengi diri dari pengenalan akan Tuhan tentang kehidupan yang layak sebagai pengikut Kristus. Kalau permata mengikuti keinginan daging, kalau permata mengikuti keinginan mata, bisa bahaya dong iman kita di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini, termasuk di mana kita tinggal, lingkungan kita sudah sangat tercemar. Bukan hanya oleh sampah di lingkungan kita, tapi banyak sampah masyarakat yang beredar, yang akan menggerogoti jiwa kita, yang akan menenggelamkan hidup kita, tidak berarti dan tidak bermakna lagi untuk menjalaninya bersama Tuhan. Tantangan zaman ini begitu jahat sekali menggerogoti hidup anak-anak Tuhan. Zaman ini begitu kejam dan tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu di PA Permata di minggu ini, dari pengenalan kita akan Tuhan lebih baik lagi, bukakan hatimu permata. Kenali Tuhanmu dengan baik. Tanamkan dalam hatimu segala sesuatu yang baik. Jangan beri di dalam hatimu sedikit pun ruang kosong untuk pengajaran yang tidak baik. Tapi bukakanlah mata hatimu setiap saat untuk diajar, diberikan pengarahan agar hatimu sebagai hati anak-anak Tuhan yang selalu mengisi dengan sesuatu yang baik di dalam hatinya. Begitu juga bagaimana kita memakai hati kita. Katakan di dalam dirimu sebagai komitmenmu. Di dalam hatiku sedikit pun aku tidak berikan untuk melakukan kejahatan. Apalagi menikmati kenikmatan dunia. Yang kunikmati dan yang kurindukan adalah bagaimana aku berkenan di mata Tuhan. Itulah yang membawa perukuran tajore. Itulah yang menggiring kita, hati kita damai sejahtera. Dari PA Permata di minggu ini, bagaimana jemaat Korintus dibangun oleh Paulus. Mereka tidak bisa dibinasakan oleh kesenangan dunia. Tapi jemaat Korintus dibangun kembali dan menumbuhkan
semangat dan kekuatan mereka mengenal Tuhan dengan baik. Jemaat Korintus tidak boleh terlelap dengan kesukaan-kesukaan yang sesat. Demikian adanya Permata GBKP. Permata GBKP paham sekali apa yang baik dan mana yang tidak baik. Permata GBKP jangan dikendalikan hatimu oleh duniawi, tapi kendalikanlah hati dan pikiranmu sebagaimana Tuhan berkenan bagi dirimu. Karena masa depan Permata GBKP tidak ditentukan dari kemampuan kita, tidak ditentukan oleh duniawi, tapi masa depan kita selalu ditentukan oleh Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Allah kita. Maka di PA Permata di minggu ini, marilah tingkatkan rasa kepedulian kalian sesama Permata, tingkatkan bagaimana hati kalian diubah, dikuatkan, diajar oleh kebaikan Tuhan. Sehingga melalui PA Permata di minggu ini, Permata-Permata GBKP menunjukkan sikap hidup dalam sebuah pergaulan-pergaulan yang sehat dan yang baik. Walaupun di sana sini banyak pergaulan yang menyesatkan kamu, tapi kamu paham mana yang harus kamu ikutkan. Anak-anak Tuhan memiliki hikmat sorgawi. Anak-anak Tuhan tidak boleh terlena dengan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan berbuat, melakukan, memikirkan, dan memasukkan di dalam hatinya segala perkara-perkara yang baik di mata Tuhan. Dalam aksi PA Permata di minggu ini, silahkan melakukan aksi apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun aksi kamu, untuk berdampak bagi orang lain dan menggiring kamu untuk memiliki komitmen hidup bersama Tuhan. Silahkan. Inilah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan di PA Permata sebagai renungan di minggu ini. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata GBKP yang terkasih. Tetap semangat, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan, studi, pekerjaan, dan karir saudara-saudari. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan kebaikan-Mu. Di PA Permata GBKP di minggu ini, Kau mengajar seluruh Permata agar mereka memiliki hati yang lebih baik lagi Tuhan. Hati yang lebih baik dan menghamba kepadamu. Menentukan sikap kehidupan mereka yang harus mereka lakukan dan jalankan. Terima kasih buat firman ini. Sangat menguatkan dan sangat memotivasi kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.